Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya memberikan review saya tentang Poco X6 Pro. Udah semingguan pakai ini dan saya happy banget. Oke, kita langsung aja bahas ke pemakaian selama seminggunya. Buat saya pribadi ya, setiap brand dari brand-brand smartphone itu pasti ada satu produk tiap tahunnya yang dia tuh kayak jualan murah banget gitu loh, worth it banget, nggak kayak biasanya. Buat saya pribadi, contohnya kayak di Samsung, ada di Samsung A54. Untuk sebuah Samsung A54, Samsung ini kayaknya baik banget, ngasihnya kok bagus banget, murah banget, nggak kayak biasanya. Dan untuk seri Poco, buat saya pribadi, Poco X6 Pro ini memang jauh-jauh di luar kebiasaan Poco. Jadi buat saya pribadi, ini adalah produk termurah dari Poco yang kayak Samsung A54 di seri Samsungnya. Nah, ngapain bang ngeluarin produk murah kayak gini? Ya buat saya pribadi, dia ngeluarin produk biar rame aja gitu. Biar dicap secara marketing, wah Poco ini barangnya murah dan bagus. Karena beneran murah dan bagus. Waktu itu di Tokopedia, flash sale-nya yang warna hitam ini ada di 4,7. Jadi 4699. Yang kamu dapat 512 bos, 512 termurah di Indonesia saat ini di harga 4 jutaan pertama ya, ada di Poco X6 Pro. Udah gitu bos, 512 nya itu nggak 512 UFS 2.0, 2.1, 2.2, 3.1, bukan bro. 4.0 flagship level, jadi kayak baca tulisnya bakal cepet. Bahkan secara grafik ini lebih cepat 2 kali daripada UFS 3.1 yang ada di HP-HP mahal tahun lalu. Selain 512, RAM-nya juga nggak kalah gede, 12 GB. LPDDR5X. RAM dan storage kayak gini tuh hanya bisa dibeli di seri-seri flagship yang udah atas 10 juta ya kalau di Indonesia ya. Ada sih di brand Tecno, cuma harganya juga kayaknya nggak di bawah 5 juta gitu. Pokoknya dari RAM storage saya suka banget. Udah gitu, untuk tahun ini Poco naik kelas banget ya. Fingerprint udah di dalam layar. Cepet banget. Terus juga resolusi layar udah naik di 1.5K. Jadi pixelnya lebih banyak, lebih rapat, dan lebih oke tentunya. Dari warnanya juga saya suka dibuat nonton, scroll-scroll, pencet-pencet, responnya juga rasanya cakep banget. Enak banget. Nah, biasanya tuh HP-HP Poco tuh buat saya pribadi ya, aduh kalau masalah kamera, ya kata-kata andalan para reviewer adalah ini kan HP performa ya bos, jadi ya fokusnya ke performa. Jadi kalau kamera ya wajar, misalkan tidak menjadi fokus perhatian dari Poco gitu loh. Tapi kali ini kameranya, mantep. Saya doyan banget ambil foto dan video dengan Poco X6 Pro. Udah bisa ganti kamera di lensa ultrawide, lensa utama. Terus hasil fotonya cakep, videonya juga skin tone saya, skin tone manusia itu bagus banget. Apalagi yang di kamera selfie. Yang di kamera selfie ini bagus banget bro. Bahkan ada channel-channel lain yang membandingkan dengan Xiaomi 13T. Ini kamera selfie-nya bisa, buat saya pribadi ya, lebih bagus daripada 13T. Kalau belakangnya oke lah, masih bagus 13T memang. Tapi ya, untuk harga yang terpaut, 1,5 juta lebih, Poco X6 Pro ini bisa dibilang worth it banget kalau kita ngomongin kamera ya. Karena ya itu tadi, bisa ganti kamera, skin tone bagus, cakep banget pokoknya bro. Bisa 60 fps di kamera selfie dan di kamera utamanya, keren banget. Mungkin hasil proses yang baik dari kamera ini tidak terlepas dari chipsetnya. Karena dia pakai chipset Dimensity 8300 Ultra. Yang katanya nih kayak chipset 9300 Dimensity yang flagship itu turun ke seri 8000. Jadi mungkin kayak Snapdragon 8 Plus Gen 1 turun ke 7 Plus Gen 2. Jadi manufakturnya mirip dan ya kecipratan lah flagship-flagshipnya gitu. Dan hasilnya kameranya dan videonya saya buat foto dan video bagus. Selain itu, chipset di sini juga memberikan performa yang handal banget kalau dibuat ngegame. Dan langsung pertanyaannya ditembak sama netizen. Bang, panas atau enggak bang dibuat ngegame? Soalnya saya lihat di channel-channel lain ada yang sampai 47 derajat, ada yang sampai 45 derajat. Ya, betul banget.
Waktu saya coba main MLBB di settingan highest 120 fps di ruangan non AC, pakai sinyal Bayu, sinyal seluler ya, bukan WiFi, di ruangan non AC ini bisa sampai 43-45 derajat juga bisa. Cuma walaupun dia panas, FPS-nya tuh nyampe bro, nggak kayak HP-HP lain. Udah panas, FPS-nya nggak nyampe, kan kesel kan kita. Nah, kalian juga harus paham bahwa kalau kita main MLBB 120 fps rata kanan, itu pasti panas. Coba deh kalian cek suhunya atau cek FPS-nya. Kalau FPS-nya udah 120 fps, grafik ultra, pasti panas. Itu semua HP juga kayak gitu. Kan kerjanya 2 kali daripada 60 fps. Dia ngerender gambarnya 2 kali. Jadi kalau dibilang panas, kalau main game rata kanan ya panas. Itu wajar gitu loh. Jadi kalau dipakai buat daily aman, kalau dipakai buat game rata kanan panas, ya itu wajar. Selain itu panasnya ini itu mudah banget dijinakin. Saya pernah main 120 fps di ruangan non AC, karena panas dia FPS-nya turun ya dari 120 fps ke 90-an. Waktu saya buat mode performasi digas suhunya, dilepas lagi bisa 120 fps. Saya ngeri sih. Jadi saya sarankan kalau mau main rata kanan ya pakai fan cooler. Tapi pernah saya coba main di ruangan ber-AC gitu kan, itu langsung lebih adem HP-nya. Jadi memang seperti HP pada umumnya sih, kalau kamu mau main dengan suhu yang lebih baik, ya mainlah dengan kondisi yang terbaik untuk smartphone-nya. Misalkan pakai sinyal WiFi dan ada di ruangan ber-AC, itu akan jauh lebih baik. Nah misalkan kalian mainnya di ruangan non-AC, pakai sinyal seluler yang mungkin sinyalnya lagi gak bagus di lokasi itu, ya pasti akan lama-lama panas bro, apalagi ruangannya mungkin yang terik ya, atau yang ruangannya ada di 30 derajat Celcius ya, itu pasti panas. Cuma kalau kalian pakai fan cooler, kalian tempel fan cooler, ini gampang banget kok dijinakinnya. Jadi buat saya pribadi sih jangan pakai mode performa lah, nggak usah ngapain dilepas panasnya, karena masalahnya tuh ada di suhunya ya. Dengan kamu mengademkan HP-nya, itu malah bisa lebih awet sampai tahun-tahun ke depan. Nyantai gitu mainnya, lebih sehat HP-nya dan FPS-nya dapat, FPS tingginya dapat, HP kamu sehat, tangan kamu nggak panas. Nah, bener kan? Win-win solution pakai fan cooler. Dan saya pakai FlyDigi B5 waktu pengujian ya. Dibuat main PUBG ya smooth 90 fps aman sih. Sisanya ada settingan ekstrim. Cuma saya pakai yang smooth 90 fps aman sih. Nggak ada masalah ya, nggak perlu fan cooler juga. Jadi kalau untuk PUBG, nothing to worry lah, semua 90 fps mah keentengan. Seharusnya ada settingan high 90 fps sih. Ini bisa banget lah. Terus kalau kita ngomongin game terberat yang sering saya coba, yaitu Genshin Impact. Nah ini, kalau main rata kanan, highest 60 fps, ngarep apa sih? Ngarep HP apa sih yang adem? Nggak ada yang adem, panas semua. Sama juga di sini ya, suhunya bisa sampai ke 45 derajat Celcius. Nanti frame-nya diturunin ke 45 fps, kalau adem dinaikin di 60 fps. Saya nggak coba mode performa sih, tapi saya langsung tempel ke fan cooler, karena saya yakin banget, ini kalau nggak panas, ini langsung bisa ngebut nggak karu-karuan. Dan bener aja, saya kasih fan cooler, plek, langsung FPS-nya bisa hampir 60 rata. Ada grafiknya juga bisa ditonton, karena saya pakai Tacostat, beli saya Tacostat. Jadi tenang aja ya kalau banyak hater di luar sana yang bilang, wah HP-nya panas, tangan saya terbakar, aduh sakit banget. Nah itu memang udah saya bilang di video-video sebelumnya, ketika kamu beli Poco X6 Pro, kamu akan bonus hater. Dan kalau kamu tanya, di sini panas gak bang kalau main rata kanan? Ya jelas, kalau main rata kanan panas. Dan memang sebelum HP ini dijual, saya sudah bilang ya, karakteristiknya Dimensity seri 8 udah dari 8100, 8200. Jika dibandingkan dengan Poco F5 yang pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2, itu memang karakteristiknya dia bisa panasnya dilepas 2 derajat lebih tinggi. Dan akhirnya ya FPS-nya bagus banget. Beda kayak Poco F5 yang pakai chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang memang dirancang untuk efisiensi daya. Udah dari 12T itu udah kalah itu si Poco F5 chipsetnya. Soalnya chipsetnya memang dibuat untuk efisiensi daya. Beda dengan seri Dimensity 8000-an, 8100, 200, 300 yang memang lebih dilepas performanya. Buat saya pribadi seperti itu ya, menurut pengujian saya selama ini.
Nah, kalau hater-hater nyari celah buat menghujat ya paling itulah. HP-nya panas dibuat ngegame. Saya lihat ini di channel ini sampai 47. Ya iya bener sampai 47 kan dia ngegame-nya pakai rata kanan, pakai panas gitu loh. Ya jelas panas. Kalau dipakai daily ini adem. Nah, kalau kalian lagi pakai daily buka-buka Facebook, chat WhatsApp di panas, nah itu ada bermasalah. Kalau ini aman, dibuat daily adem. Terus juga waktu saya pakai secara seharian juga pernah tembus 24 jam, itu baru ngecas lagi juga pernah. Dengan pemakaian yang enteng-enteng seperti layaknya keseharian saya, ngechat, terus juga ngegame Mobile Legends cuma sekali, 60 fps. Cuma misalkan nih dirasa kurang awet, kamu coba aja aktifkan di control centernya. Ini ada yang namanya battery saver, tahu lah ya. Itu kamu aktifkan, nanti baterainya berubah warna jadi oranye. Dan waktu saya mengaktifkan battery savernya, baterainya jadi oranye. SOT yang bisa saya dapat itu ada di 6 jam lebih dikit dengan baterai menyisakan 10%. Itu misalkan saya habiskan sampai 1%, SOT-nya saya yakin bisa sampai 6,5 jam. Di mana pemakaian saya waktu itu kan hari coblosan ya, tanggal 14 Februari Valentine. Itu saya pakai habis-habisan kayak orang gabut, serius. Saya main PUBG, Mobile Legends, ngevideo, nyoblos, main lagi PUBG, Mobile Legends lagi, scroll media, ngupload video lagi. Itu saya pakai gila-gilaan di mode baterai saver bisa dapat screen on time 6 jam lebih dikit dengan baterai menyisa 10%. Nah, kalau ditanya, nah kalau mode baterai saver gimana bang? Apakah ada pengalaman yang nggak enak? Saya rasa sih sama-sama aja, bagus-bagus aja dan mulus-mulus aja. Dan buat saya malah kerasa lebih baik ya pakai mode saver ini ya, daripada pakai mode biasa. Misalkan dirasa kurang awet. Tapi buat saya pribadi pemakaian baterainya termasuk oke lah. Dibilang irit enggak, boros juga enggak. Jadi pas saja gitu. Selain itu layarnya udah bagus ya, dibuat nonton enak, speakernya juga terbilang nyaman, waktu didengarkan juga suaranya kenceng, tapi kencengnya nggak norak. Terus juga untuk mic perekaman suaranya, untuk mic waktu kita telepon juga suaranya bagus. Saya suka banget. Dan untuk warna hitam yang saya ambil ini beneran, wah ini pabrik sidik jari sih. Pabrik sidik jarinya, jiplakan sidik jari itu banyak banget dan kelihatan cepet mudah kotor ya. Nah tapi mau saya kasih casing bawaannya ke warna abu-abu bagus itu ya. Saya tidak suka pakai casing sayangnya. Karena saya suka memantau suhu smartphone. Jadi misalkan suhu smartphone-nya panas, langsung saya ademin, entah bagaimana caranya, karena musuh dari smartphone itu panas, dan itu adalah hal yang saya lakukan biar smartphone saya awet. Nah, tips biar HP kamu awet dan tidak matot itu udah saya bikin di video khusus ya, di video yang ada di sini, kalian klik aja, linknya udah aku taruh di deskripsi. Saya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika HP kamu dipakai, biar tetap awet hingga 2 tahun, 3 tahun, atau lebih dari itu. Nah, in the end, kalau ditanya apakah Poco X6 Pro ini bikin happy bang pakainya? Iya. Terus ada kurangnya nggak bang? Ya kurangnya paling ya nggak ada lubang audio jack, padahal performanya udah oke banget. Tapi nggak ada lubang audio jack ya, sayangnya ya udahlah gitu kan. Terus juga kalau kamu tanya video perekaman low light-nya jitter-jitter nggak bang? Ya kalau low light mah semua HP jitter-jitter ya, itu sih bukan kekurangan ya. Terus kekurangannya panas ini akan dijadikan isu gorengan sama para hater. Kekurangannya itu sih, karena ada haternya. Udah saya bilang di video sebelumnya ya, bahwa kamu beli Poco X6 Pro ini bakal bonus hater. Tapi in the end, di akhir video ini saya bilang Poco X6 Pro ini HP yang bagus sih. Saya happy pakai ini 512 dan masih sisa banyak banget. 400 GB coy, UFS 4.0. Jadi segitu aja video yang saya sampaikan tentang pemakaian Poco X6 Pro selama seminggu, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.